la taftah hadal bab illa bihaqqi. Janganlah engkau buka pintu ini, janganlah engkau buka khitab, janganlah engkau buka tutup ini kecuali engkau membukanya dengan perkara yang halal, perkara yang hak, yaitu dengan nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihil mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukurlah hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat berittiba, mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, luas rezeki, barokah rezeki, panjang umur ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semakin banyak syukur kepada Allah sehingga kita diberikan nikmat yang lebih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, marilah kita lanjutkan kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke-20, hadis tentang rasa malu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Hadis riwayat yakni diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari. Hadirin rahimakumullah, rasa malu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Disebutkan dalam hadis yang lain juga, fa innal haya'a minal iman. Sesungguhnya rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Anda orang yang beriman, dia merasa malu bila bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama-sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Nama lengkapnya adalah Uqbah bin Amr bin Sa'labah bin Ashirah bin Atiyah bin Khadarah bin Auf bin Haris bin Kharij. Beliau termasuk sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Pada akhir hayat tinggal di Kufah. Meninggal pada akhir Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sekitar tahun 60 Hijriah. Dinukil dari kitab Tabaqat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab. Tadi hadis ini rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab. Jika kamu tidak malu melakukan, maka lakukanlah sekehendakmu. Jika tidak malu, maka lakukanlah sekehendakmu. Kedudukannya sahih dan bisa dipakai hujah atau dalil. Secara garis besar, hadis ini membahas tentang malu yang merupakan sifat terpuji dan diakui hingga masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti akhir zaman. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasa malu di sini adalah hijab kita, penutup diri kita, supaya kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Bukan hanya sekedar, ya udah, kalau sudah tidak tahu malu, sudah tidak usah sholat, tidak usah tutup aurat, tidak usah berzakat, sudah dipuas-puasin hidup. Nah, tidak juga seperti itu. Ini merupakan sindiran halus supaya kita
hidup di dalam batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Konsep malu dalam Islam. Ya. Dari hadis ini ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah konsep malu dalam Islam. Hadis ini menjelaskan pentingnya rasa malu sebagai akhlak terpuji yang diajarkan oleh para nabi terdahulu dan merupakan bagian dari warisan ajaran kenabian. Nabi mewariskan rasa malu kepada umatnya, tidak hanya mewariskan dinar ataupun dirham ataupun rupiah, tidak. Nabi mewariskan rasa malu. Contoh sahabat yang memiliki rasa malu terbesar adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Betul-betul malu. Malu pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala malu apabila seandainya ingin menurunkan adab pada Khalifah Utsman, itu malu. Sahabatnya itu malu. Karena saking malunya pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sahabat yang apabila diceritakan tentang kubur, beliau menangis tersengguk-sengguk karena mengetahui betapa dahsyatnya fitnah dan adab kubur, sehingga beliau senantiasa hidup di dalam kesederhanaan, di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menutup aurat. Inilah yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua, malu sebagai pengendali diri. Rasa malu menjadi pengendali bagi seseorang agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Ketika seseorang kehilangan rasa malu, ia akan dengan mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama, seperti berdusta, mencuri, melanggar hak-hak orang lain, dan melakukan perbuatan maksiat yang lainnya. Karena sudah merasa tidak diawasi oleh Allah, tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya, apa yang disembunyikan oleh hambanya, Allah Maha tahu. Jadi kalau orang sudah hari ini bahasanya apa ya? Putus, begitu ya, maaf, putus rasa urat malunya. Ya. Kalau hewan disembelih putus nadi, putus urat darah, urat makanan, urat. Ini kalau manusia yang sudah hilang mungkin rasa urat malunya, sehingga dia mengerjakan apa ya sesuai hawa nafsunya, apa kata hawa nafsunya dikerjakan, apa yang menjadi keinginannya dikerjakan. Itu karena apa? Rasa urat malunya sudah terputus. Mungkin bahasa itu tidak tahu malu, apa seperti itu. Maksudnya ada yang mengatakan seperti itu ya, sudah tidak tahu malu. Kalau kita sebagai umat Nabi, ya kita pemalu. Seperti seorang gadis yang dalam pingitan, ya betapa malunya bertemu dengan laki-laki ajnabi, dengan orang yang tidak dikenal. Ya. Walaupun dengan bermedia sosial mungkin dia sudah tidak menggunakan foto profilnya, sudah jarang menstatus wajah-wajahnya, ya. Sudah tidak posting kegiatan di rumahnya yang melihatkan aktivitas kesehariannya, masih bersosial media hadirin, tetapi rasa malunya lebih besar. Maaf, tidak hanya jingkrak-jingkrak, joget-joget supaya dilihat oleh banyak orang, tidak, tapi rasa malunya sangat tinggi, sehingga cukuplah dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang bijak untuk disampaikan kepada umat. Karena siapa tahu dari orang melihatnya baik-baik saja, kesehariannya dilihat baik-baik saja, tidak pernah keluar rumah, karena dalam rumah terus. Tapi dalam kenyataannya di dalam rumah berbuat sesuka-suka, diposting kemudian di-share kemana-mana. Jadi orang tahu ini lagi ngapain, sedang apa kegiatannya di rumah, sambil mengetahui setiap sudut rumahnya. Karena sudah menyebutkan ini rumahnya di sini, ini, maka itulah yang menimbulkan bahaya. Biasanya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena memamerkan apa yang ada di rumah,
yang dipakai ataupun yang lain dipamerkan di dalam media sosial tanpa dibatasi ataupun difilter. Jadi kita rahimakumullah silakan boleh bermedia sosial, tapi secukupnya, sewajarnya, ada batasan privasi untuk diri kita yang tidak boleh orang lain tahu. Itu rahasia dalam keluarga kita, rahasia internal kita. Karena rasa malu kita jaga, tidak diumbar kemana-mana. Cukuplah orang mengetahui ketika kita bersosial media itu kita ada, kita aktif. Sudah kita ada, kita aktif, ya, tidak usah pamer-pamer. Ya. Malah ada yang pernah kami mendengarkan sebuah pengajian, ya, itu kalau hadis Nabi mengatakan kalau kita sedang memasak, watahajironaka, maka dibagikanlah kuah beserta isinya kepada tetangga saudaramu yang mencium sedap aroma masakan. Sekarang rahimakumullah tetangganya banyak yang membaca status ratusan. Itu kalau lagi masak, yang melihat status ratusan orang, itu kalau menurut versi hadis ini, kalau yang diamalkan, yaitu 100 orang dibagi semuanya. Dagingnya, kuahnya, ya, lauk sayurnya, karena apa? Sudah dilihat dalam status. Oh, si fulan sedang masak rica-rica. Si fulan sedang ngerendang, sedang opor. Nah ini kalau tidak dibagi di status, kalau hanya melihat status saja kan jadi menimbulkan rasa ingin. Kalau jadi bagi bagaimana? Nah, seperti itu. Maka cukup kita simpan di dalam memori saja untuk kalangan sendiri. Tidak usah diumbar-umbar. Maaf, beda lagi kalau jualan. Kalau jualan silahkan. Ini memang masak untuk dijual. Itu namanya promosi. Beda lagi kalau memang itu hariannya bisnis jualan, ya silahkan. Itu dimasak, diposting, dibisniskan memang untuk keperluan sehari-hari. Lain cerita kalau sekedar hanya pamer belaka. Hadirin rahimakumullah, seperti itulah rasa malu seseorang, seperti malunya gadis yang dalam pingitan. Dilihat saja malu, disebut nama laki-laki ya sudah malu. Malu kan tersipu-sipu, wajahnya memerah, dan lain sebagainya. Maka kita menghadirkan rasa malu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Malu kalau ada adzan kok tidak berangkat ke masjid, itu malu, itu betul. Bukan malah waktunya sholat, saya malu kalau jamaah di masjid, lebih baik sendiri, khusyuk kalau sendiri. Kalau di masjid dilihat orang jadi tidak khusyuk, itu namanya godaan syaitan yang seperti itu. Jadi was-was. Tetap berangkat ke masjid, hilangkan rasa. Kalau untuk ibadah, untuk amal syariah, malu kita belakangkan. Nomor 2. Yang pertama kita berani dulu, ya. Kalau baru ke maksiat kita pasang rasa malu nomor pertama. Maksiat malu kalau maksiat sama Allah. Hidup taat terus, sekali-kali maksiat misalnya, ya tidak, katakan tidak. Sudahlah, bismillah. Kita depan rasa malu kita pada Allah. Bagaimana cemburunya Allah kepada kita kalau kita bermaksiat, sedangkan Allah melihat diri kita. Kemudian hadirinmakumullah yang ketiga, makna jika tidak malu berbuatlah sesukamu. Pernyataan ini bukanlah perintah untuk berbuat bebas tanpa batas, bukan itu. Bukan perintah berbuat tanpa batas, melainkan peringatan bahwa jika seseorang sudah kehilangan rasa malu, maka dia akan berani melakukan dosa apa saja tanpa takut akan dosa dan celaan manusia. Itu seperti itu. Kalau sudah hilang rasa malunya, ya tidak peduli apa kata manusia, tetap berbuat buruk, ya, tetap berbuat ingkar, tetap tidak melaksanakan ibadah, karena sudah tidak tahu malu lagi. Apa yang diceritakan oleh manusia sudah lewat. Yang penting dia happy, dia bebas. Padahal kebebasan itu ada batasannya. Setiap manusia terbatas oleh kebebasan manusia orang yang lain. Kita punya tetangga kita adalah batasan kebebasan kita. Bagaimana tidak menyanyikan musik keras-keras, ya? Nanti tetangganya menjadi terganggu itu, sampai tidak bisa tidur misalnya, mengganggu suasana. Kalau kita mendengarkan musik, cukuplah jadi kita yang mendengar, tidak usah sampai jedak-jeduk dan lain sebagainya. Kecuali kalau hajatan, ya misalnya hajatan itu sesekali kan tidak mungkin hajatan tiap hari.
Nikah juga atau hajatnya seumur hidup sekali, ya. Sunatan, nikahan itu sudah hajat. Bahkan juga satu hari itu terdengar suara musiknya. Nah, nanti berhenti juga pas waktu-waktu sholat. Dari pagi sampai sore biasanya sudah selesai. Nah, waktunya terbatas. Kalau untuk hariannya cukuplah kalau kita ingin musik yang keras ya cukuplah. Kita pakai salon sendiri ataupun buatlah ruangan kita dengan ruangan yang kedap suara. Kita mau muter volume full tidak akan keluar itu suaranya dari ruangan itu. Ya. Kalau kita ingin tidak mengganggu privasi orang lain. Kemudian hadirin rahimakumullah yang keempat, pentingnya malu dalam menjaga akhlak. Hadis ini mengingatkan umat Islam bahwa rasa malu adalah salah satu pilar penting dalam menjaga akhlak dan moralitas. Rasa malu yang benar adalah malu yang timbul karena takut kepada Allah. Rasa malu yang benar adalah rasa malu yang timbul karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut kepada Allah semesta alam. Itu rasa malu yang hakiki, itu takut karena Allah, bukan karena yang lain. Seperti kita lihat itu dalam sebuah kisah hadis, kisah yang cukup panjang. Orang yang dapat wasilah, perantara dengan amal, orang yang ikhlas, ya, yang bisa pintu gua itu terbuka dengan wasilah amal. Salah satunya adalah seorang pemuda yang pemalu. Di saat saudarinya membutuhkan bantuan, membutuhkan pinjaman uang dalam kondisi ekonomi yang sulit, ya, dan pemuda itu punya uang. Ini saudarinya yang disenanginya tidak memiliki uang untuk keperluan harian karena memang kondisi waktu itu dalam keadaan yang sangat kritis, sangat lemah. Bahasa kita hari ini apa? Sedang tidak baik-baik saja. Ini yang saya diucapkan setia. Dalam keadaan kehidupan yang sedang tidak baik-baik saja. Maka perempuan ini pun menyerahkan dirinya, ya, menyerahkan dirinya kepada pemuda itu. Silahkan, saya ingin meminjam uang kepadamu, tolong berikanlah pinjaman kepadaku, aku serahkan semuanya apa yang aku miliki kepadamu. Maka hadirin rahimakumullah, itu laki-laki mendengarkan ada perempuan yang menawarkan seperti itu seperti seekor kucing melihat daging, katakanlah. Bagaimana mau menolak? Sudah tinggal disantap seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa malu kepada pemuda ini. Tatkala itu wanita mengatakan, la taftah hadal bab illa bihaqqin. Janganlah engkau buka pintu ini, janganlah engkau buka khitab, janganlah engkau buka tutup ini kecuali engkau membukanya dengan perkara yang halal, perkara yang hak, yaitu dengan nikah. Janganlah berzina, lah seperti itu. Masya Allah. Itu pemuda ketika saudarinya yang sangat dia cintai sudah pasrah menyerahkan seluruh hidupnya, jasadnya sudah tinggal saat itu juga saat yang sudah tinggal finishing, katakanlah. Tapi karena wanita itu salehah dan mengucapkan, tolong aku minta kepadamu karena Allah, jangan buka kecuali dengan yang halal. Maka pemuda itu malu sekali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya wanita itu mau meminjam uang, tidak jadi dipinjamkan uang, bahkan uang itu diberikan kepada pemudi itu oleh pemuda tadi. Uang itu diberikan kepada saudarinya, silahkan pakai ini uang. Sudah, aku tidak mengharapkan apa-apa kepadamu, aku hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Allah, amalan yang ikhlas. Dengan wasilah amal ini, pintu gua yang menutupi pemuda tadi, pintunya pun terbuka. Bi'idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itulah rasa malu yang kuat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjadikan wasilah, menjadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba hari ini kita pernah berbuat apa? Meninggalkan kemaksiatan karena Allah. Barangkali itulah yang akan menolong diri kita di saat kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah. Kita berwasilah dengan amal kita, bertawasul, ya, menggunakan amal, minta pada Allah SWT, ya Allah, mungkin dalam hidup aku pernah berbuat baik,
entah dari apa yang aku pernah berbuat baik, terimalah amalku dan jadikanlah itu sebagai senjata penolong untukku. Nah, seperti itu. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tolong pemuda ini. Hadirin rahimakumullah, demikian tentang uraian ataupun hadis singkat tentang hadis rasa malu, hadis ke-20 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah ini. Mudah-mudahan memberikan kesan yang mendalam untuk kita. Kita semakin besar rasa malunya kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan dan keburukan, dan kita semakin istiqomah berada di jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Silakan bisa share video ini ke grup WA, ke IG ataupun ke TikTok ataupun ke yang lain. Mudah-mudahan menjadi amal jarih yang soleh untuk antum semuanya. Ila huna fastabiqul khairat, ila liqa ma'assalamah fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.